Suara dari basis Massa Nahdlatul Ulama menjadi incaran favorit menjelang Pilpres 2024. Menurut pakar politik, Nahdlatul Ulama memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan. Bakal capres yang akan berkompetisi dalam Pilpres 2024 tidak melewatkan safari politiknya untuk bersilaturahmi ke kalangan santri dan ulama Nahdlatul Ulama. Pasalnya, suara Nahdlatul Ulama dianggap menjadi faktor penentu kemenangan dalam bursa Pilpres. Konstituen pemilih yang paling banyak diincar oleh semua hampir capres yang akan maju di 2024. Bagi Ganjar Pranowo, ini NU adalah basis konstituen lama yang tidak boleh pindah ke lain hati. Itu yang kemudian membuat kenapa Prabowo Subianto dan Anies Baswedan juga terkesan mencari figur-figur NU karena Prabowo Subianto ataupun Anies Baswedan selama ini lemah di kalangan pemilih NU, terutama di basis mereka, di kalangan NU ini adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Maka tidak mengherankan kalau sejak awal misalnya Prabowo Subianto mengikat PKB supaya tidak bisa pindah ke lain hati, karena PKB itu dinilai sebagai partai politik yang mampu mengonsolidasi kekuatan politik Nahdlatul Ulama dan kekuatan politik di Jawa Timur khususnya. Begitupun dengan Anies Baswedan, selalu memunculkan nama figur-figur cawapres dari kalangan NU. Dulu misalnya ada nama Hovifah, ada Mahfud MD, yang teranyar misalnya ada nama Yeni Wahid. Karena tokoh NU ini adalah sosok yang dinilai mampu menambal kekuatan politik Anies Baswedan, terutama di kalangan NU dan Jawa Timur. Jadi siapapun capresnya pasti membutuhkan NU. Arah politik suara kalangan Nahdlatul Ulama juga diperkirakan mengarah pada sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan. Ya, kira kalau kita membaca angka-angka statistik, ditanyakan kepada mereka yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari NU, maka pilihan politik mereka secara mayoritas, secara total mengarah kepada Ganjar Pranowo. Argumennya dua hal. Pertama, Ganjar itu adalah sosok yang dianggap sebagai replika dari politik Jokowi. Yang kedua, Ganjar itu dinilai sebagai sosok yang dinilai punya paham keagamaan yang beririsan dengan paham-paham NU yang saya kira cukup inklusif dan cukup toleran. Apalagi kita tahu selama ini memang NU itu cukup dekat dengan Jokowi dan cukup dekat dengan PDIP. Inilah variabel-variabel yang kemudian bisa menjelaskan kenapa NU itu pilihan politiknya di basis konstituen mereka mengarah kepada Ganjar Pranowo. Adi menilai pentingnya suara kalangan NU menjelaskan perubahan manuver politik Anies Baswedan dan Prabowo Subianto yang belakangan intensif mendekat ke kalangan santri dan ulama NU. Kemudian misalnya tidak kepada Prabowo Subianto dan kepada Anies Baswedan, karena dulu basis pemilih Prabowo Subianto dan Anies ini saling beririsan dan mereka itu paham keagamaan dan kebangsaannya dinilai very inklusif dan cukup tertutup. Tapi belakangan ketika Prabowo Subianto mulai dekat dengan Jokowi, secara perlahan sebagian kecil dari pengurus-pengurus dan basis konstituen NU